Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SD Negeri Tajati Raja 3, beliau Bapak Hamdan SPG MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Jati Raja 3. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pagi hari ini dalam acara diseminasi budaya positif SD Negeri Jati Raja 3. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Dikali Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat beliau besok pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Saya selaku pembawa acara di sini akan membawakan susunan acara. Untuk susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat diseminasi budaya positif, yang kelima penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan Ummul Kitab ala Diniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SD Negeri Jati Raja 3 kepada beliau Bapak Hamdan SPD MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Jati Raja 3 yang saya hormati, utamanya kepada beliau Bapak Muhammad Disri Mustafa, Sarjana Pendidikan selaku calon guru penggerak atau CGD angkatan ke-10 yang saya banggakan.
Sebelumnya, mari kita bersama panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya di siang hari ini kita masih mendapatkan rahmat, nikmat dan anugerah dari Allah SWT berupa kesehatan, panjang umur. Semoga dengan syukur kita semua anugerah yang telah kita terima selalu dilimpahkan. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak turun kita mendapat hidayah dari Allah, mau dan mampu melaksanakan syarat Rasulullah sehingga besok di yaumul kiamah mendapat syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya di sini selaku Kepala Sekolah SD Negeri Jati 3 mengucapkan terima kasih atas kesadaran panjenengan semuanya untuk bisa mengikuti program dari calon guru penggerak Pak Bisri Mustafa dalam program aksi nyata untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan niat baik panjenengan dan perbuatan panjenengan yang mulia ini mendapat balasan dari Yang Maha Kuasa dengan jazakumullah khairan katsira. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya ini adalah bukan merupakan permulaan karena sudah diawali dari kemarin-kemarin, dan memang proses guru penggerak itu nanti memang banyak melibatkan kita. Karena tujuan akhir dari guru penggerak itu adalah untuk menggerakkan semua kita, Bapak Ibu guru, karena mutu guru penggerak itu adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, ini ada mutu dari guru penggerak yang panjenengan harus jiwai dan harus dimengerti sehingga nanti suatu saat dibutuhkan oleh Pak Bisri selaku guru penggerak tidak gersang, tidak bersulap, semuanya biar muati kok ono oleh Pak Bisri misalnya, ya. Apa nek kepala nek kuwi balik. Ya, memang Bapak Ibu itu adalah sebuah konsekuensi logis, artinya yuk kudune ngono kuwi, ya, karena kita sudah mengambil suatu perbuatan. Yang satu adalah kita selaku sekolah penggerak, alhamdulillah sekarang sudah masuk di akhir tahun kedua, ya, tinggal nanti masuk di tahun terakhir, tahun ketiga. Tadi ada info dari bendara, Pak, bos kinerja tahun ketiga sudah cair, Pak. Ya, jadi itu nanti akan kita manfaatkan, dan di dalam SD penggerak kita mempunyai seorang calon guru penggerak CGP, ya. Nanti prosesnya Pak Bisri mungkin sampai 6 bulan Mas, ya, sekitar 6 bulan, tidak lama. Kalau guru penggerak kan, kalau sekolah penggerak kan 3 tahun. Kalau guru penggerak programnya 6 bulan. Dalam waktu 6 bulan nanti kita dukung beliau agar nanti benar-benar bisa berhasil, bisa betul-betul tergerak dan bergerak serta menggerakkan komunitas di sekolah ini. Bapak guru dan anak-anak semuanya bisa tergerak dan bergerak serta bersama-sama menggerakkan kita semuanya sehingga sekolah kita walaupun, ya, dalam garis bawah SD kita ini dipandang orang itu adalah sebelah mata, artinya SD ini berprosok, guru orang pakai terkenal, apa kepala sekolah saya diambles misalnya di tingkat kecamatan, ya mungkin banyak orang memandang kita itu sebelah mata. Tapi itu jangan menjadi pesimis bagi kita. Ya, kita tetap optimis, kita tetap eksis, diakui maupun tidak diakui orang itu urusan orang lain. Yang penting kita bergerak, yang penting kita tergerak, dan akhirnya kita membawa hasil kualitas pembelajaran siswa-siswi kita. Begitu Bapak Ibu, ya, sanggup ya. Ya, jadi ini sudah ada bukti bahwa Jati 3 itu selalu paling tidak ambil bagian ketika ada event-event lomba, selalu ada event-event atau anak-anak kita yang mendapat kejuaraan. Itu salah satu indikator, ya, bahwa kita itu bergerak
Ya, kita itu adalah mengikuti arus perubahan. Meskipun banyak orang yang memandang kita dengan sebelah mata, no problem. Ya, jadi yang penting, kalau menurut saya, kita tetap jalan sesuai dengan kemampuan kita, tidak perlu ngoyo-woro terlalu muluk-muluk, apalagi nyun sewu. Biasanya orang itu tong kosong berbunyi nyaring, kan ada seperti itu. Wah, omongan ibu ini tadi jebelin jadi mak lempus. Ada kan itu? Ada, ya. Jadi banyak itu saya melihat orang-orang seperti itu. Kita tidak perlu seperti itu. Ya, jadi kita orang misalnya memang anggota, kalau kita diberkahi oleh yang Maha Kuasa mempunyai kemampuan, orang usah kemaki, orang usah kemayu, orang usah kemeling. Ya, jadi kita sesuai dengan visi sekolah kita adalah apa Bapak Ibu? Apa dan visi sekolah kita? Ya, ya. Satu adalah religius, dua ya, cendekia yang sopan. Ya, cendekia artinya apa? Jadi kita, anak-anak kita ini orang-orang yang pinter, ya, tapi santun, artinya orang kemaki, orang kemayu. Ya, ini kami mulai dari kepemimpinan saya saat kepala sekolah. Insya Allah, menurut saya sendiri, aku juga ya kemaki, ya kowe, ya ngomong suatu ya orang ngono. Ya. Tapi kalau orang lain melihat saya dianggap kemaki, kemajur ya, Allah alam semoga. Ya. Jadi kami mengajak panjenengan semuanya dan nanti akan turun pada anak didik kita, yo pinter, monggo, tapi orang usah kemelinti, orang usah pemikir. Itu yang perlu kita garis bawahi. Ya, kita menjaga akhlakul karimah. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan siang ini kami selaku kepala sekolah berterima kasih pada Pak Bisri selaku calon guru penggerak angkatan 10 yang bisa menggerakkan teman-teman untuk bisa ikut bersama. Mudah-mudahan kita semuanya warga SD Negeri Jatirejo 3, utamanya adalah para Bapak Ibu guru, mulai akhirnya tergerak sungguh-sungguh dan nanti bergerak dengan sungguh-sungguh, tapi tadi digarisbawahi orang perlu over. Ya, sekali lagi tidak perlu over. Ya, itu menurut saya. Yang penting kita jalan dan ada bukti nyatanya. Begitu Bapak Ibu ya. Itu harapan kami. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekhilafan dan kekurangan. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan program sekolah penggerak, program guru penggerak di SD Negeri Jatirejo 3 tetap berjalan mencapai finish, bisa mencapai tujuan sasaran sesuai dengan harapan dari pemerintah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hamdan Sulinasi atas sambutannya. Untuk acara yang keempat yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10 kepada beliau Bapak Muhammad Bisri Mustafa SPD yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hamdan SPD MSI selaku Kepala Sekolah SD Negeri Jatirejo 3, yang terhormat Bapak Ibu Guru hebat SD Negeri Jatirejo 3. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, alhamdulillah, ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri Jatirejo 3 Kecamatan Karanganyar. Selawat serta salam dan intinya kita selalu lakukan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga dia mulia nanti kita didaku sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin.
langsung saja nih izin ke depan gitu. Ya untuk hari ini untuk aksi nyata pada kegiatan hari ini kita tidak perlu tegang nih Bapak Ibu. Kita di sini kita belajar bersama. Sebelum saya mulai, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan waktu dan kesempatannya dan sudah menyempatkan waktunya. Kemudian juga berterima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu teman sejawat saya yang sangat mendukung karena tanpa bantuan panjenengan kegiatan ini tidak berjalan sesuai dengan rencana. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan tentunya ini nanti akan berkelanjutan. Nuwun sewu nanti ketika saya reporting akun musuhin Bapak Ibu. Nah, itu aja. Oke. Kita di sini kita belajar bersama, gitu. Saya hanya sebagai menyampaikan karena mungkin ini saya mendapatkan materi selama pendidikan ini, tentunya ini saya sampaikan ke sekolahan dan semoga ini bermanfaat untuk kedepannya. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Jatirejo 3. Nah, sebelum kita mulai, kita bentuk kesepakatan kelas supaya kegiatan hari ini berjalan dengan baik. Ini ada satu contoh dari kesepakatan kita, yaitu saling menghormati. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang mengusulkan ide untuk kesepakatan kelas kita selama kegiatan ini, monggo kita tambahi apa? Nanti saya isikan. Selain saling menghormati, apa cukup hanya saling menghormati? Apa mau ditambah lagi? Monggo kita sepakati bersama. Monggo. Ini hanya contoh kita diskusikan bersama. Monggo. Karena ini kaitannya dengan aksi nyata, tentunya dalam pembelajaran. Sebelum kita melakukan pembelajaran, tentunya kita ada kesepakatan dengan murid mengikuti sesi sampai selesai. Oke. Oke, ada lagi, monggo. Monggo Bu Profi, ada usulan untuk kesepakatan kelas kita. Saling menyayangi, ini sama halnya dengan saling menghormati, ya. Oke. Putri, cukup? Apa cukup ini? Bu Wiji? Diikuti, oke. Ini yang penting. Mengikuti dengan senang hati. Bu Ida, cukup? Bu Nazifatul, Pak Catur. Oke. Itu berarti cukup kesepakatan kelas kita ini ada 5. Yang pertama saya bacakan sekali lagi, yaitu saling menghormati. Yang kedua mengikuti sampai selesai. Yang ketiga jika meninggalkan kelas mohon izin ke pembicara. Yang keempat mengikuti dengan senang hati.
Yang keempat, serius dan santai. Itu ya. Ya, sebelum masuk ke topik, saya ada sebuah gambar untuk ditebak. Ya, kita santai aja ya, Bapak Ibu. Ya, temukan perbedaan gambar di bawah ini. Ya, silakan Bapak Ibu jika menemukan gambar perbedaannya, silakan angkat tangan. Ini ada bolanya, ekornya itu sebelah kanan ada bolanya, sebelah kiri tidak ada. Oh iya, terima kasih Bu. Iya. Ada lagi? Ada Pak ekornya. Iya, monggo Bu. Pohon ini tidak ada. Ini, ya ini jumlahnya 2, ini jumlahnya 3. Oh, jumlah daun ya. Daun. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Haji. Ada lagi? Ya, Bu Nazifatul. Monggo. Bunga batu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada. Yang satu tertawa, yang satu tersenyum. Oh iya, betul. Yang gambar yang pertama tertawa, gambar yang kedua tersenyum. Ada lagi? Tadi Bentuk ekor, Pak. bentuk ekornya ini agak ke samping dan ini ke atas. Dan ada lagi? Rumput. Oh ini, oh iya, ini rumputnya. Ini gambar pertama tidak ada, gambar yang kedua ada. Apakah ada lagi? Batunya, Pak. Batu Ini ada yang dekat tanah. tidak. Oh iya, oke, bagus. Awan putih ini ya, berarti gambar yang pertama tidak ada, yang gambar kedua ada. Oke, pohonnya, pohon ini ya, cabang pohonnya ini 2, yang ini 4. Ada lagi ya? Pohon kecil ini sudah, tadi sudah. Pohon besar, ya ubannya. Oke, bagus, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Berarti konsentrasinya Bapak Ibu masih bagus sekali. Ini gambar yang kedua ya. Harus lebih fokus lagi. Ya, silakan temukan perbedaan gambar pertama dengan gambar kedua. Ini agak sulit dibandingkan dengan yang tadi. Yang pertama, oke, bentuk pohon. Oke, gambar pertama pohonnya seperti ini, titiknya hanya 2, yang ini ada banyak. Oke, ada lagi? Lampu. Ini saklar ya. Oke, saklar. Bagus, terima kasih. Kemudian penghapus, ini ada. Oke, kemudian? Oke, ya. Yang pertama pensilnya menghadap ke atas, yang kedua terbalik. Ada lagi apa tidak, Bapak Ibu? Sudah? Sudah ya? Sudah cukup itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa fokusnya. Kita masuk pada materi. Ya, mungkin ini bisa diterapkan kepada murid-muridnya nanti Bapak Ibu, karena itu fungsinya untuk melatih konsentrasi dari anak. Nanti kalau sudah fokusnya sudah mulai terfokuskan, kita bisa memulai pembelajaran. Untuk topik hari ini dalam diseminasi modul 1.4, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Monggo, selama ini yang panjenengan terapkan dalam kelas bagaimana bisa diungkapkan. Monggo dijawab setuju apa tidak? Tidak. Tidak. Monggo Mbak Wilda. Monggo. Setuju apa tidak, Bu? Tidak setuju. Alasannya kenapa? Karena belum tentu dengan hukuman anak bisa cerai. Ya, terima kasih Bu Wilda atas jawabannya. Ada jawaban yang lain yang setuju? Sama semua ya? Berarti tidak setuju? Tidak setuju jawabannya. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak setuju, Bapak Ibu? Setuju, monggo Bu Wiji menyampaikan pendapatnya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Dengan memberikan hukuman positif, contohnya dengan membaca, anak yang sebetulnya akan seenaknya sendiri dengan diberikan tugas membaca, anak akan menjadi lebih bertanggung jawab dan mendapatkan tambahan pengetahuan. Dengan hukuman membersihkan halaman, anak akan menjadi lebih tahu akan pentingnya membersihkan halaman, sehingga anak bisa bertanggung jawab akan kebersihan halamannya, sehingga anak tidak usah diperintah pun akan membiasakan diri dengan menjaga kebersihan halaman dengan adanya hukuman positif tadi. Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak, Bapak Ibu? Monggo Pak Catur. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, dan dapat saya setuju karena ini bisa menumbuhkan semangat anak tersebut untuk lebih apa yang sebetulnya dia mampu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya. Kita lanjutkan. Pembelajaran yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Hari ini kita akan mempelajari mengenai perubahan paradigma. Pandangan kita bagaimana? Kegiatan kepala tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Nah, ini sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, silakan Bapak Ibu berimajinasi untuk menggenggam sebuah benda yang paling panjenengan dirasa paling berharga. Entah itu bisa berupa uang atau emas atau orang yang paling disayang atau sebuah rahasia yang orang lain tidak boleh tahu. Nah, teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja, bagaimanapun caranya,
supaya Anda mau membuka kepalan tangan Anda. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Saya minta untuk bantuannya 2 rekan guru, monggo. Pak Cabel. Ya, monggo. Monggo. Ya, terima kasih. Monggo. Ya, yang sebagai siapa? Sini, Pak. Sini, sebelah sini. Sini, dua ini sini. Nah, atau situ biar Bapak. Nah, tidak. Monggo, yang A siapa, Pak? Yang A Pak Catur. Pak Catur. Kemudian yang B Bu Ayi. Monggo Bu Ayi, bagaimana cara panjenengan supaya Pak Catur ini mau membuka kepala tangan tersebut? Monggo. Monggo mic-nya. Monggo mulai merayu atau membujuk, monggo supaya Pak Catur itu mau membuka. Bu. Makanya tak jajake Pak, nek jenengan buka itu makanya tak jajake. Sudah ada buku tiga. Nanti jajan bakso berdua Pak. Cacat ini. Mari ke. Kiriman Pak. Betul ibu ke. Sekali rahasia tetap rahasia. Iya, bukan dulu. Sekuat tenaga ya. Semua biasanya itu saya kira. Dikeluarkan lagi. Ganti merah. Makanya kan Pak. Tak tugaske apa ya? Geprek. Ayam geprek wes Pak. Nek mau bakso berarti ayam geprek. Oh, dulu kok cair. Sebentar, Pak. Sini, Pak. Iya. Ya, sini Pak Catur. Bu Nazifatul ini. Ya. Ya. Pertanyaannya Pak Catur. Oke. Untuk Pak Catur ya, Pak Catur. Bagaimana tindakan panjenengan ketika tadi sudah dimerayu dengan rayuan yang begitu maut oleh Bu Nazifatul? Apa yang panjenengan lakukan? Apakah panjenengan mempertanyakan apa menunjukkan? Monggo. TKD dari Ibu Ayu nanti sudah gemetar sebetulnya, sudah mulai terbuka. Apalagi terakhir dipaksa ini ya terbuka. Iya, baik, terima kasih. Bagaimana Bu Nazifatul ketika tadi merayu? Apakah yang terjadi? Apakah Pak Catur langsung membuka tangannya? Apa dengan bujukan segala macam baru bisa membuka? Monggo. Tadi sebenarnya dengan bujukan yang sangat apa tadi ya? Maut. Baru dibukakan awalnya itu Pak Catur masih mempertahankan, tidak mau membukakan apa yang dibawa, yang dipendam. Kemudian setelah dengan sekuat tenaga membujuk dan memaksa tadi ya, memaksa dan merebutnya, dan ternyata Pak Catur bisa tergoyahkan. Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan. Iya, terima kasih Bu Nazifatul dan Pak Catur. Iya, dari kejadian tadi dapat kita lihat bahwa sebenarnya dalam perubahan paradigma teori kontrol ilusi ini adalah yang pertama, ada ilusi guru mengontrol murid.
Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan sebuah karakter. Ilusi yang ketiga yaitu bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tadi sudah diperagakan oleh salah satu teman kita dengan bujukan, rayuan, akan tetapi tidak mempan. Dan akhirnya dengan cara memaksa, akhirnya mampu untuk membukanya. Nah, dari penjelasan ini, ilusi guru mengontrol pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, tapi sebenarnya murid itu tidak bisa mengontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi apa yang dilakukan oleh siswa kita, baik itu berperilaku baik maupun berperilaku yang tidak baik, semua itu memiliki tujuan, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus tahu tujuannya anak didik tersebut itu berbuat seperti itu tujuannya apa. Kita harus mencari tahu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan sebuah karakter. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan dari kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi dalam kasus ini, ilusi ini, ketika kita memberikan kritikan dan membuat murid itu merasa bersalah, ternyata ini jadi ketergantungan dari seorang guru. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tadi sudah disinggung pada pertanyaan yang pertama tadi yang dibacakan oleh Berwiji. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika kita menyampaikan pesan negatif dengan suara halus, itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pada dasarnya banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu pendek dan panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi ketika kita memaksa, tentunya ini dampaknya akan dampak panjang, dampak pendek ada. Kemudian sebuah permusuhan ini akan ada. Ketika kita memaksakan siswa kita, nah, pasti di dalam hatinya ketika itu menolak, nah, ada dendam di antara kita. Gitu. Nah, dari perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon ini adanya rangsangan, kemudian aksinya. Kita mencoba mengubah orang
agar berpandangan sama dengan kita. Selama ini kalau saya rasa kita selalu memaksakan kehendak kita kepada siswa. Nah, teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini meluas Bapak Ibu. Jadi peserta didik itu memiliki pandangan yang berbeda dengan kita. Kalau kita memiliki pandangan, kita memaksakan, jadinya stimulus respon, bukan teori kontrol. Tuh. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak ini itu sering sekali melakukan salah, berarti anak ini salah. Tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Seperti yang saya katakan, bahwa tuh mereka melakukan sesuatu, baik itu perilaku baik maupun buruk, mereka memiliki tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sebenarnya ketika ada siswa yang kita kontrol, mereka ingin kebebasan dan kesenangan. Nah, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sebenarnya dalam kolaborasi kontrol ini kita ditugaskan untuk kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Apa itu konsensus? Yaitu kesepakatan bersama. Model berpikir menang kalah. Kalau kita memaksakan, kita sebagai seorang pendidik mesti kudunya aku yang menang. Tapi teori itu diputuskan oleh teori kontrol. Yang benar adalah model berpikir menang-menang. Guru menang, muridnya juga menang. Ini berarah tujuannya adalah berpihak kepada murid. Gitu. Nah, dalam disiplin positif, teori yang sudah digaungkan oleh Glasser, William ini, yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin, belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku itu memiliki tujuan, baik perilaku yang baik maupun perilaku yang tidak baik. Dalam perilaku tersebut adalah berkaitan dengan teori motivasi. Apakah perilaku itu berasal dari motivasi eksternal atau dari motivasi internal atau intrinsik dan ekstrinsik? Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Biasanya siswa itu mau melakukan sesuatu, tujuannya adalah untuk menghindari hukuman. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Misalnya kita memberikan suatu penghargaan atau reward secara terus, dan itu dampaknya jangka pendek. Ketika kita meninggalkan kelas, kemudian diisi oleh guru yang lain, maka motivasi eksternal ini akan hilang dan anak ini tidak bisa terkontrol. Itu. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, yaitu motivasi intrinsik, yaitu dari dirinya. Kita sebagai seorang pendidik harus menumbuhkan motivasi dalam diri seorang anak. Itu. Kemudian dia berpikir menang-menang. Kalau dulu kita berpikir menang kalah, gurunya kudunya menang, muridnya kalah, kudunya manut aku. Nah, yang kedua, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, yaitu adanya 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama penghukum dan yang kedua pembuat merasa bersalah. Coba kita renungkan bersama Bapak Ibu. Kalau kita posisinya di penghukum dan pembuat rasa bersalah, maka ini berlabuhnya untuk menghindari hukuman. Jadi ini motivasinya dari luar, yaitu dari seorang pendidik. Ketika sudah tidak dalam
pembelajaran, maka anak tersebut akan kembali seperti semula. Kemudian yang ketiga, teman, dan yang keempat, pemantau. Kita sebagai seorang guru mau menempatkan teman atau pemantau, jadi berlakunya ini untuk mendapatkan imbalan. Jadi ayolah, gimana? Kemudian kita pantau apakah anak tersebut itu sudah melakukan atau melaksanakan sesuai dengan apa yang saya perintahkan. Ini juga masih dalam untuk mendapatkan imbalan, dan ini masuk di dalam motivasi intrinsik. Yang kelima adalah manajer. Ini yang diharapkan oleh seorang guru itu harus di posisinya adalah yang kelima. Nuwun sewu, kalau saya itu nomor 1, 2, kadang 3, 4, tidak stabil. Jadi dalam teori ini kita diharapkan sebagai seorang pendidik harus ini yang kelima, sebagai manajer. Karena manajer ini berlakunya apa? Untuk menghargai diri sendiri. Dan kita menumbuhkan motivasi dalam diri anak tersebut sehingga anak tersebut mau melakukannya tanpa kita perintahkan, sudah dengan sendirinya. Dan ini berlakunya nanti ke nilai-nilai kebajikan universal, yaitu kebudayaan yang atau pembiasaan yang positif, budaya yang baik. Dan tentunya ini semua dari mana? Dari keyakinan kelas yang sudah kita bentuk, seperti yang sudah kita lakukan. Tanpa kita sadari selama ini kita belum pernah melakukan atau membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dari mana? Nah, nanti di pembelajaran keberapa nanti. Nah, dalam 5 posisi manajer ini yang dinamakan nanti ranahnya itu ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ini yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika seseorang atau siswa ini melakukan kesalahan yang berkaitan dengan keyakinan kelas ini, dia melanggar keyakinan kelas kita, maka ini yang kita lakukan, yaitu dengan cara segitiga restitusi. Kalau kita tidak membuat keyakinan kelas ini, maka segitiga restitusi ini tidak dapat berjalan. Bapak Ibu, karena menstabilkan identitas ini kita membuat anak tersebut itu biar seperti tadi bahwa setiap manusia itu pasti pernah berbuat kesalahan, tidak ada yang sempurna seperti itu. Kemudian validasi kebutuhan, ini menanyakan alasannya kenapa anak tersebut itu berbuat kesalahan. Kita memvalidasi, tidak langsung kita tujuan kamu berbuat salah ya mesti seperti ini, tidak. Tapi kita validasi alasannya kenapa. Setelah kita memvalidasi kebutuhan anak tersebut, maka kita menanyakan keyakinan. Kita kembalikan lagi pada dirinya bahwa anak tersebut itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati atau tidak. Tentunya itu untuk menghargai diri sendiri. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki pandangan berbeda. Jadi di sini ditekankan bahwa kebutuhan setiap manusia itu berbeda satu dengan yang lain. 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Jadi 5 ini adalah kebutuhan dasar. Jadi kalau dulu saya baru tahu ya di CGB ini kebutuhan dasar ya sandang pangan seperti itu. Ternyata sandang pangan ini masuk di bertahan hidup seperti itu. Nah, apakah makna disiplin? Nah, disiplin ini berasal dari bahasa disiplina yang artinya belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya
menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Nah, ketika kita menimbulkan motivasi dari eksternal atau ekstrinsik, maka ini kita dari disiplin. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap orang, setiap maupun individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, dan latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah sebuah pembiasaan yang positif, yang baik, dan itu menjadi kebiasaan yang diakui oleh semua agama yang ada di dunia. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Gleiser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan yang kita inginkan dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran yang kedua, kita menyanyikan lagu P5. Monggo Bu April untuk menyanyikan. Monggo. Ya semuanya. Ya monggo berdiri semua. Kita menyanyi bersama. Kita sudah melakukan memasukkan kurikulum Merdeka. Kita paling tidak tahu lagu dari profil pelajar Pancasila. Monggo. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya untuk pembelajaran kedua, tidak perlu tegang ya Bapak Ibu, kita santai mawon karena materinya memang begitu banyak. Baru satu topik ini, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini masuk ke motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini masuk dalam tujuan disiplin positif. Nah,
Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi muaranya pada diri sendiri. Didukung oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungannya. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini: pengaruh jangka pendek dan panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, jadi penghargaan yang merusak hubungan ini ketika kita alami, yaitu kita memberikan satu penghargaan kepada siswa dan ada siswa yang merasa iri kepada temannya, seperti itu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Nah, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebijakan pembukanya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ketika kita mengatakan ini kepada peserta didik, tentunya peserta didik kita akan merasa diakui dan diapresiasi. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan. Jadi kata-kata ini bisa sebagai contoh ketika memberikan apresiasi kepada siswa. Nah, sekarang tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru. Monggo silakan boleh dicatat apa yang sudah saya bagikan tadi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Karena ini terlambat sekolah, anak tersebut diberikan tugas menulis, mencatat bunyinya saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali. Apakah hal tersebut, tindakan tersebut termasuk hukuman atau konsekuensi? Silakan ditulis. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu litar. Ini maksudnya murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian, tidak ya. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Monggo kita jawab bersama-sama Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Bu Wiji.
hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Konsekuensi. Oke, jadi jawabannya ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Seperti itu. Iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi ini Bapak Ibu. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Paksaan, stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau temporer. Nah, dari sini satu dari restitution dari Dear Gosen. Nah, ini panjenengan bisa hayati bersama bagaimana perbedaan dari hukuman dan konsekuensi serta dampak yang akan terjadi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Tawaran bukan paksaan. Nah, ketika terjadi tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan, dengan melakukan restitusi ini, jenengan tidak memaksa. Nanti kamu sudah berbuat kesalahan, kamu harus seperti ini, tidak. Tapi di restitusi ini memberikan tawaran kepada siswa. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, tadi dari faktor intrinsik. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi Bapak Ibu, ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, restitusi ini tepat kita gunakan. Nah, pembelajaran yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini dari mana? Yaitu dari peraturan kelas kita. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira kenapa kita memiliki peraturan ketika kita menggunakan kendaraan roda 2 harus memakai helm? Kenapa Bapak Ibu? Biar aman, keselamatan. Nah, ketika ada aturan tersebut, kira-kira kalau itu tidak muncul dari dalam diri tersebut, kita sudah tahu bahwa itu sebuah aturan. Kalau itu tidak dari dalam diri, maka tentunya tidak memakai helm. Padahal sudah tahu bahwa helm itu adalah sebuah aturan ketika kita mengendarai sebuah sepeda motor. Akan tetapi karena dalam diri kita sudah ada motivasi dalam diri kita bahwa itu sebuah sebuah aturan,
kita melaksanakannya dengan sendirinya tanpa adanya pengawasan. Itu. Nah, 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Bagaimana Bapak Ibu? Ini termasuk apa ini? Kalau menggunakan masker, kesehatan. Nah, ini juga berpengaruh pada kebutuhan dasar dari manusia. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi seperti apa yang saya katakan, bahwa kalau sudah menjadi ke nilai-nilai keyakinan ini atau kebajikan, maka itu akan menjadi pembiasaan yang baik. Nah, jadi ini Bapak Ibu, ini adalah sebuah skema dari mana keyakinan kelas itu. Ternyata dari peraturan kelas yang sudah kita buat. Kemudian kita bentuk, kita buat menjadi keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas ini kita laksanakan bersama, maka lingkungan kita menjadi positif. Dan kalau sudah lingkungan positif, maka akan menjadi sebuah kebiasaan yang sering kita lakukan, yaitu budaya positif. Seperti yang sudah kita lakukan di sekolah kita, budaya positifnya. Ketika sebelum masuk kelas, anak-anak berbaris di depan kelas. Kemudian sebelum mulai pembelajaran, berdoa dan membaca Asmaul Husna. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Ini contoh dari TK Dharma Wanita Persatuan Satu. Kesepakatan kelas. Biasanya kesepakatan kelas kita buat sesimpel mungkin dan mudah dipahami oleh siswa kita. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, tidak perlu panjang lebar. Menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan atau pembelajaran. Aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, ini adalah sebuah kesepakatan. Kemudian kesepakatan yang kedua, ini kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman. Gitu. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini pada tabel T dan J, yaitu hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Dalam hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati sesama orang, yaitu saling menghormati dan menjaga barang milik orang lain. Kita tidak boleh dengan seenaknya mengambil atau meminjam barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, ini dalam perilaku pendalaman keyakinan kelas ini, hormat ini ada 3, yaitu terlihat, terdengar, berperilaku. Ini berempati terhadap perasaan orang lain, ini terlihat. Memegang barang milik orang lain hanya dengan izin dari sang pemilik. Untuk terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Nah, perilakunya tersenyum ramah, memberikan salam hormat. Nah, ini Bapak Ibu ada sebuah pernyataan, yaitu peraturan, dan kita nanti mencoba untuk membuat keyakinan kelas bersama. Yang pertama, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa kira-kira Bapak Ibu? Kalau anak tersebut sudah meyakini bahwa ketika sudah meminjam buku, itu harus secara otomatis dikembalikan ke tempatnya. Kira-kira apa? Anak tersebut melakukan apa? Disiplin, tanggung jawab, atau kerapian? Tanggung jawab. Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa? Iya, menghormati orang lain atau saling menghormati.
Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira apa? Kalau kekerasan masuk ke apa? Ke apa? Kalau kekerasan? Menghargai orang lain. Selain itu apa kira-kira? Menyayangi. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Ini masuknya apa? Kalau narkoba kaitannya dengan apa? Tanggung jawab. Terus apa lagi? Disiplin. Apa lagi? Berkaitan dengan kebutuhan dari manusia tersebut apa kira-kira? Kesehatan ini juga berpengaruh ketika anak tersebut mengkonsumsi narkoba, tentunya akan berdampak kepada kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, disiplin. Yang lainnya disiplin ya, tertib. Gunakan masker, kesehatan. Berarti kalau kesehatan maksudnya di keselamatan juga ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Bahaya, jangan lari, keselamatan. Oke. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Keyakinan kelas yang kita bentuknya simpel dan ini dapat dipahami oleh anak didik kita. Tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, sabar, kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Ini semua Bapak Ibu tidak harus seperti itu. Itu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita. Intinya ketika kita membuat keyakinan kelas dibuat sesimpel mungkin dan bisa dipahami. Nah, ini ketika kita sudah membuat ini adalah tabel identitas gagal dan identitas sukses. Ternyata ini Bapak Ibu, dampak dari identitas gagal itu adalah dampak dari hukuman ini adalah identitas gagal. Kita tinggal memilih apakah kita mau identitas sukses atau identitas gagal. Ternyata hukuman ini masuk ke dalam identitas gagal. Identitas sukses, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Masuk ke pembelajaran keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kalau saya mengibaratkan bahwa kita sebagai seorang pendidik itu ibaratnya adalah seorang petani. Nah, tentunya ketika kita mau menanam sebuah tanaman, ini tentunya kita melihat kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut, mulai dari tanahnya, bibitnya, dan masa pertumbuhannya. Kalau kita sudah bisa memenuhi kebutuhan tersebut, maka tanaman tersebut akan tumbuh subur. Demikian juga dengan kebutuhan dari peserta didik. Ketika kita sudah memenuhi kebutuhan tersebut, maka yang terjadi apa? Yang pertama adalah bertahan hidup. Tentunya ketika peserta didik kita itu melakukan suatu tindakan, tentunya mereka ini ada kebutuhan yang belum terpenuhi, Bapak Ibu. Bagaimana cara kita mengetahui kebutuhan tersebut? Nah, ini yang pertama, bertahan hidup. Ini berkaitan dengan kebutuhan fisiologis, yaitu tadi yang sudah saya sebutkan, ada sandang, pangan, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima di dalam kelompok, dia pengen diperhatikan. Kemudian diterima oleh temannya, tidak dibully temannya. Kemudian kebebasan, mereka yang sonang biasanya bergurau, pengen lari ke sana ke sini ini. Kemudian kesenangan juga dan penguasaan. Nah, sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak ini. Ini ada sebuah kasus. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia dibenci pada ibu Rani, yaitu gurunya.
Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh dia? Jika jawabannya seperti ini, ketika dia pulang ditanya oleh ibunya, kemudian dia menjawab seperti ini, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan enggak seru jadinya. Itu yang dikatakan jawaban dia ketika ditanya. Jadi ketika jawaban ini dijawab oleh dia, kebutuhan apa Bapak Ibu kira-kira yang diperlukan oleh dia? Tidak seru. Aku tidak boleh bersenandung. Iya. Jadi kebutuhan yang harus dipenuhi ini adalah kebutuhan kesenangan. Karena dia ini pengen apa ini? Dia bersiaran senang. Seperti itu. Kemudian ketika jawaban lainnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut yang baru, Bu. Kok bu guru kok orang gelap jepitku loh ini. Kira-kira kebutuhan apa? Perhatian berarti kasih sayang. Nah, kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, kira-kira kebutuhan apa? Kira-kira apa Bapak Ibu? Tadi kebutuhan ada 5 tadi. Kira-kira masuk ke dalam kebutuhan apa? Aku sebel, gambarku tidak rapi. Tidak rapi ini. Berarti apa? Maksudnya apa? Kira-kira apa Bapak Ibu? Masuk ke apa? Kebebasan? Apa kesenangan? Apa perhatian? Kasih sayang? Kebebasan. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira kebutuhan apa yang harus kita penuhi? Kebebasan. Oke. Jadi kita harus tahu mana yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ketika kita sudah bertanya kepada siswa kita, maka kita mau tidak mau harus memenuhi kebutuhan tersebut. Ketika kita sudah memenuhi kebutuhan tersebut, maka yang terjadi siswa tersebut akan melakukan perilaku atau kegiatan yang sesuai dengan apa yang disepakati bersama. Jadi setiap tindakan anak itu ada tujuan dan maksudnya. Tadi sudah dikatakan jepit rambutku baru. Ternyata anak tersebut pengen kasih sayang atau intelektual atau pengen diperhatikan oleh gurunya. Akan Bapak Ibu. Pembelajaran ke-5 yaitu 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini yang pertama motivasi. Motivasi ini guru dari mana motivasi tersebut? Okay. Identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman. Penghukum pembuat orang bersalah. Jadi guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Pembuat orang bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu harus seperti ini, jangan kamu lakukan. Ibu kecewa pada kamu. Misalnya seperti itu. Kemudian mengharapkan imbalan. Ini berkaitan dengan identitas berhasil atau sukses. Tadi ini kalau kita sebagai teman dan pemantau, ini masuk ke dalam identitas berhasil atau sukses. Nah, teman membuat alasannya untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu, bahwa ibu pernah bantu. Ayo bantu ibu. Pemantau, apa peraturannya ketika ada anak yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan ini? Kalau posisi pantaunya, apa peraturannya?
Kemudian identitas berhasil atau sukses, ini kontrol diri, yaitu posisi kontrolnya adalah seorang guru sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah identitas gagal, kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses, akan tetapi kontrolnya masih dari luar. Kalau identitas berhasil sukses sebagai seorang manajer, ini adalah menghargai diri sendiri atau kontrol dari diri. Nah, sebelum saya lanjutkan, waktunya ice breaking, ya, monggo Bapak Ibu berdiri semua, biar tidak ngantuk, monggo. Berdiri apa duduk? Berdiri ya. Iya, monggo Bapak Ibu. Nah, ikuti apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan. Nah, ini mudah Bapak Ibu. Oke. Ikuti apa yang saya katakan. Ketika saya bilang tepuk 1, berarti tepuk 1. Kalau saya mengikut bilangnya tepuk 2, berarti tepuk 2. Itu nggih, mudah? Mudah nggih? Ya. Konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Berarti konsentrasinya masih betul. Sekarang saya tingkatkan lagi. Tepuk 1. 1. Tepuk 2. 2. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Ketika saya tidak katakan tepuk, berarti sebenarnya tidak tepuk. Kalau tepuk berarti tepuk. Berarti melemah konsentrasinya. Ya. Kalau hanya 2 berarti tidak usah tepuk. Kalau ada tepuknya berarti kita lakukan. Nah. Jam-jam perawan. Atau ya? Langsung saja. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Iya, kita lanjut. Iya. Masuk ke pembelajaran yang ke-6. Ini pembelajaran yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, ini adalah gambaran segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Validasi kebutuhan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa itu. Menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada yang manusia yang sempurna. Kita sebagai seorang pendidik jangan melakukan bocah iki misalnya seperti itu. Salah terus. Nah, ini mematahkan motivasi atau membunuh motivasi intrinsik dari dalam diri tersebut. Kenapa kita harus cari tahu kenapa anak tersebut melakukannya? Tidak, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyelesaikan
kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Ini kita diajarkan untuk menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam diri peserta didik tersebut, supaya untuk lebih menghargai diri sendiri. Validasi kebutuhan, membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, atau survival. Ini seperti adalah 5 kontrol tadi: penguasaan, kebebasan, kekuatan, cinta, dan kebebasan ini, dan bertahan hidup. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, ketika ada anak yang melakukan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu bisa bertanya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu adalah memvalidasi kebutuhan, yaitu tadi 5 kebutuhan manusia. Menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Bukan kamu harus jadi anak seperti ini, kamu biar sukses seperti ini, jadi presiden atau apa. Akan tetapi kita ubah, kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu berbuat kesalahan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah keyakinan. Nah, ini refleksi kita setelah melihat paparan yang sudah saya sampaikan dari 6 topik tersebut. Ini ada refleksi buat kita semua. Nah, sebelum kita refleksi, pertanyaan yang pertama lagi saya munculkan. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi adalah pandangan panjenengan sebelum mendapatkan materi yang sudah tadi saya paparkan. Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Yang pertama tadi adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tadi panjenengan sebelum mendapatkan materi menjawab seperti apa? Setelah mendapatkan materi ini ternyata bagaimana pandangan panjenengan? Itu adalah sebuah pilihan panjenengan. Kemudian pemberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, dari ketiga ini dapat kita renungkan bersama untuk pembelajaran kita. Bagaimana kita menghadapi murid yang sungguh unik, beraneka ragam. Nah, karena semua itu tidak terlepas dari kebutuhan yang belum terpenuhi. Ternyata seperti itu, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu kita sebagai seorang pendidik, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Tetapi anak itu sudah memiliki kodrat alam. Mereka akan berkembang seperti apa. Kita hanya bisa menuntut perkembangan anak tersebut. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu.
Nah, mari kita berefleksi bersama-sama. Langsung saja nanti monggo diucapkan refleksi. Tidak ada benar dan salah. Oke. Yang pertama, hal baru apa yang merubah paradigma saya, pandangan saya yang saya dapatkan setelah apa mendapatkan materi tersebut. Monggo, sinten? Monggo, Bu Hilda. Baik, terima kasih. Untuk yang saya dapatkan dari materi yang dipaparkan yaitu bahwasanya kita dalam mendidik anak didik kita itu tidak harus dengan hukuman. Jadi bisa dialihkan dengan yang lain yang tadi sudah dipaparkan yaitu dengan apa menggali apa yang dia rasakan, apa yang kurang pada dirinya, terus kita perbaiki. Terima kasih. Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan. Ya, untuk selanjutnya yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti disiplинasi ini, khususnya mengenal disiplin dan motivasi intrinsik. Kira-kira perasaannya apa yang muncul? Oh, ternyata disiplin itu seperti ini. Motivasi intrinsik itu ternyata dampaknya itu luar biasa. Dampaknya jangka panjang. Ternyata itu memunculkan apa itu namanya penghargaan atau apa menghargai diri sendiri seperti itu. Monggo Bu April. Setelah mengikuti disiplin ini, selanjutnya dapat diterapkan kepada anak didik untuk menerapkan disiplin dan menggali motivasi intrinsik yang ada di dalam diri peserta didik. Iya, beri tepuk tangan. Ya. Selanjutnya yang ketiga, peran Amor seperti apa yang saya lakukan sebelum mengikuti disiplинasi ini. Nah, sebelum mengikuti disiplинasi ini, peran Amornya seperti apa, panjenengan? Monggo Bu Wici Lestari. Untuk anak guru, seorang guru dalam apa itu melakukan pembelajaran kepada siswa. Monggo. Peran Among yang saya lakukan sebelum mengikuti disiplинasi ini. Sebelum mengikuti disiplинasi, kita sebagai guru belum begitu memahami akan hukuman dan konsekuensi. Dengan demikian, setelah mengikuti disiplинasi, kita sebagai guru akan lebih hati-hati di dalam memberikan hukuman pada anak. Apakah kita harus perlu memberikan hukuman atau konsekuensi kepada anak sehingga tidak membuat anak menjadi lebih tidak baik karena ketentuan kita yang salah di dalam memutuskan. Iya, luar biasa. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Iya, terima kasih Bu Wici. Selanjutnya, peran Among seperti apakah yang saya lakukan setelah mengikuti disiplинasi ini? Monggo Pak Catur. Monggo. Terima kasih untuk refleksi untuk peran Among seperti apakah yang saya lakukan setelah mengikuti disiplинasi ini. Tadi mungkin sudah diutarakan oleh Bu Wici, yaitu yang pertama yang saya lakukan pertama sebelum ada disiplинasi ini adalah ekstrinsik biasanya itu. Nah, setelah menerima ini, ya kemungkinan besar akan merubah sikap, yaitu untuk mencari intrinsik motivasi dari anak itu sendiri. Iya,
Iya, terima kasih Pak Catur dan Bapak Ibu guru yang hebat, luar biasa sekali. Jadi ini sedikit materi yang saya haturkan kepada panjenengan. Mungkin semoga ini bermanfaat untuk kedepannya. Kita sebagai pendidik, ternyata apa yang sudah disampaikan ini ternyata luar biasa manfaatnya. Dan kemarin juga sudah saya coba bagaimana cara penerapan restitusi, segitiga restitusi. Jadi kita sebagai seorang pendidik selayaknya posisi kita sebagai posisi manajer. Ketika kita sudah dalam posisi manajer tersebut, maka hasilnya nanti kita dapat membangkitkan atau menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa tersebut, dan siswa tersebut lebih menghargai diri sendirinya. Seperti itu, mungkin itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyampaikan diseminasi budaya positif kepada kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita dalam mendidik anak-anak didik kita menggunakan strategi yang positif juga. Setelah di penghujung acara, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar. Sudah siap semua? Ayo ready? Hari ini anak-anak kita akan menyusun keyakinan kelas kita.
membuat keyakinan kelas kita dari peraturan kelas kita yang juga kita sepakati bersama. Yang pertama, jangan mencoret-coret tembok, jangan membuang sampah sembarangan. Ini atur buahnya sekali. Ini berkaitan dengan apa? Kebersihan. Ya, jadi keyakinan kelas kita adalah menjaga kebersihan. Paham? Maka anak-anak, ya, menjaga kebersihan. Tak perlu tuliskan. Ini keyakinan kelas kita yang pertama menjaga kebersihan. Jadi ini ada 6 keyakinan kelas kita yang perlu kita ingat bersama. Yang pertama apa? Diucapkan bersama-sama. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Jadi 6 itu anak-anak harus kalian yakini dan tanamkan dalam diri kalian. Oke? Tetap selalu ingat keyakinan kelas kita yang sudah kita bentuk. Ya, cukup itu yang Pak Guru sampaikan. Terima kasih atas diskusi untuk membuat keyakinan